Ini merupakan 4 buah indikator dalam memilih koin yang layak untuk ditradingkan di Indodax. Sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan situs mining Bitcoin, aplikasi dan games penghasil uang gratis, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam video pembahasan, kita bagi-bagi giveaway dulu. Giveaway yang ada pada video part pertama, kita ambil dulu linknya. Oke, giveaway-nya ada pada video yang berjudul cara trading di Indodax agak profit, modal kecil, cara trading di Indodax untuk pemula. Kita copy dulu linknya. Kita balik lagi ke comment picker. Sekarang saya filter dulu untuk duplicate user. Oke, di sini giveaway-nya adalah memberikan komentar positif ya. Jadi mendapatkan masing-masing 25 IDK. Jangan sampai ada yang memberikan wallet Doge ya. Jadi di sini walletnya sekarang kita ganti dengan IDK. Oke, selanjutnya kita cek dulu berapa orang yang sudah memberikan komentar positifnya di dalam video part pertama. Ada 34 komentar. Langsung saja kita pick ya. Kita start mengambil yang pertama. Dewi Wardah. Oh my gosh. Bang, musiknya bikin puyeng. Tolong dikecilin musiknya. Perasaan sudah saya kecilin ya. Volumenya sudah kecil. Karena di sini saya menggunakan headphone, jadi jelas saya dengarkan musiknya itu sudah kecil ya. Jadi entah Mbak Dewi Wardah ini mendengarkan dengan apa, saya juga kurang tahu, mungkin dengan speaker yang bombastis ya. Namun sayangnya Mbak Dewi Wardah kok nggak diisi sih wallet IDK-nya. Jadi untuk giveaway-nya hangus ya, kita cari lagi untuk pemenang berikutnya. Ya, Anggi Prasetyo. Lanjut strategi kedua Bang, trading di Indodax-nya, ditunggu update selanjutnya. Oke Pak Anggi, Mas Anggi, Bro Anggi, terima kasih untuk komentarnya. Tapi di sini Bro Anggi tidak menyertakan wallet dari IDK-nya. Saat mengirimkan komentar itu diberikan langsung disertai dengan wallet IDK-nya ya. Jadi bisa saya kirimkan langsung giveaway-nya. Oke, kita coba ambil lagi untuk pemenang berikutnya. Karena di sini belum menemukan yang memberikan wallet IDK, akhirnya sudah muncul. Semangat upload terus Bang. Oke, Johan Odading. Bang Johan jualan Odading ya. Baik, ini Bang Johan Odading kebetulan sudah memberikan wallet dari IDK-nya. Semoga hadiah dari giveaway-nya bisa dipakai jualan Odading juga ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengambil pemenang berikutnya. Karena baru satu ya memperoleh komentar yang sudah berisi wallet IDK. Kita pick lagi another winner. Jeng. Bismillah, harus dapat. Wah, benar sudah dapat nih bro. Vario Zoro Kunfu, ribet banget ya namanya. Oke, selamat untuk Vario Zoro Kunf. Jadi alamat IDK sudah disertakan juga di dalam komentar. Artinya kita sudah memperoleh 2 orang pemenang. Jadi ditunggu saja untuk pemenang 2 orang pemenang tadi. Oke, selamat untuk kedua orang pemenang ya. Oh ya, selamat tahun baru Imlek untuk kalian yang merayakan di tanggal 12 Februari ini ya. Jadi video ini diupload bertepatan dengan hari raya Chinese New Year. Oke, kita lanjut lagi ke video pembahasan. Halo sobat YouTube semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungannya. Nah, di dalam video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, atau bisa dibilang saat ini adalah video part kedua atau bagian kedua dari video sebelumnya, dimana saat ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara memilih koin yang layak ditradingkan di dalam Indodax. Dan juga saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan trading di dalam Indodax dengan modal kecil.
Apakah strategi yang saya gunakan pada video sebelumnya itu akan dapat dipergunakan dengan modal kecil? Saksikan video ini sampai habis, jangan di skip, agar kalian mengetahui bagaimana cara trading di Indodax modal kecil, atau bagaimana cara trading di Indodax agar profit dengan modal kecil, sehingga kalian dapat meminimalisir kerugian dari trik atau teknik yang saya gunakan pada video sebelumnya. Nah, sekali lagi saya jelaskan, untuk kalian yang belum pernah menjalankan trading di dalam Indodax atau di dalam exchanger lainnya, pastikan kalian telah memahami risiko yang kalian dapatkan jika kalian memutuskan untuk mengikuti trading. Bahwa segala hal yang saya informasikan di dalam video ini tidak 100% akan memberikan keuntungan untuk kalian, ataupun dapat membuat kalian kaya raya secara mendadak. Tetap saja semua aktivitas trading yang kita jalankan atau yang kalian jalankan memiliki potensi keuntungan dan kerugian yang sama besar. Semua yang saya sampaikan di dalam video ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk kalian mengambil keputusan. Tetap saja semua keputusan yang kalian ambil merupakan tanggung jawab kalian pribadi ya. Oke, untuk kalian yang setuju silakan lanjutkan menonton video ini. Oke, kita masuk dulu ke dalam aplikasi Indodax. Nah, untuk kalian yang belum terdaftar di dalam Indodax, silakan klik link yang ada di description untuk dibawa langsung ke dalam video bagaimana cara mendaftar di Indodax. Dan juga pastikan kalian sudah melakukan verifikasi di dalam Indodax ya, agar kalian dapat melakukan trading di dalam aplikasi ini. Untuk kalian yang sudah terdaftar, silakan lanjutkan menonton video ini agar kalian memahami bagaimana cara untuk melakukan trading di dalam Indodax agar profit, sehingga kalian dapat meminimalisir kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan ke dalam inti pembahasan, saya akan menjelaskan dari asset value dan juga saldo rupiah yang kalian miliki. Ternyata masih banyak yang kebingungan dalam membedakan saldo rupiah dan juga asset value. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu apa itu saldo rupiah, asset value, saldo aktif, dan juga saldo beku. Nah, pada tampilan awal dari aplikasi Indodax, yaitu di halaman home-nya, kalian akan melihat tampilan asset value di halaman utamanya. Ini merupakan estimasi dari total keseluruhan aset yang kita miliki. Sedangkan jika kita masuk ke halaman funds, kita akan menemukan saldo akun sebesar 250.000 ini. Nah, ini merupakan saldo rupiah aktif kalian yang belum kalian gunakan untuk melakukan trading. Nah, di sini sengaja saya sisakan saldo rupiah saya sebesar 250, tidak saya tradingkan, agar kalian memahami perbedaan antara saldo akun dan juga estimasi nilai aset kita. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saldo akun IDR ini atau saldo rupiah ini artinya saldo yang kita miliki yang belum kita gunakan untuk melakukan trading. Sedangkan aset value yang berada di halaman beranda, yang ini merupakan nilai total aset yang kalian miliki di dalam Indodax, termasuk dari 250.000 yang tadi saldo rupiah di dalam halaman funds tadi. Nah, jika kita buka Indodax melalui halaman browser, kalian juga akan mengenal yang namanya saldo beku dan juga saldo aktif. Banyak juga yang bertanya di antara kalian, apa itu saldo beku? Kenapa saldo saya beku? Itu pertanyaan yang sering diajukan ke saya. Kenapa saldo saya di sini ada saldo beku? Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai saldo aktif dan juga saldo beku dengan cara yang sederhana. Nah, seperti halnya yang kalian lihat tadi di halaman Indodax, pada aplikasi Indodax, di sini di halaman browser juga akan ditampilkan saldo rupiah kita pada tampilan dashboard dari Indodax di halaman browser. Oke, untuk melihat saldo beku dan juga saldo aktif, kita harus masuk dulu ke halaman wallet kita. Kita tekan yang ini. Nah, di sini juga terlihat estimasi dari nilai aset yang kita miliki. Oke, kita masuk ke halaman wallet. Nah, ini merupakan halaman walletnya. Ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan ya. Di sini kalian akan menemui saldo aktif dan juga saldo beku, dan ini merupakan estimasi nilai rupiah. Nah, di sini saya akan urutkan dulu berdasarkan estimasi nilai rupiah ya. Oke. Nah, di sini dalam kolom estimasi nilai rupiah, saya memiliki 75.300 sekian, 562.000 sekian, dan juga 99.900 sekian, dan seterusnya. Kita lihat dulu ke sebelah kiri. Ini merupakan saldo rupiah. Saldo rupiah aktif saya sebesar Rp250.000. Jadi nilai Rp250.000 saya yang tadi itu masuk ke dalam saldo aktif. Nah, artinya semua yang ada di dalam kolom saldo aktif ini merupakan saldo yang tidak kita tradingkan, atau dengan kata lain belum kita perjualbelikan. Jadi ketika kita memiliki saldo aktif 250.000 IDR,
Di sini kita dapat membeli token atau koin dengan nilai rupiah yang kita miliki ini. Nah, lalu di sebelahnya ada kolom saldo beku. Di sini saya memiliki saldo beku sebesar 75.100.000 sekian dan juga 541,43 Dogecoin. Nah, di sini saldo bekunya berupa mata uang rupiah dan juga mata uang Doge. Nah, nilai 75 juta rupiah ini saya sedang melakukan order pembelian, namun order tersebut belum tereksekusi. Nah, sebagai contoh, misalnya saldo rupiah yang saya miliki ini sebesar 250.000 ini, saya belikan mata uang Bitcoin gitu misalnya. Nanti setelah saya order mata uang Bitcoin ini di harga tertentu, maka saldo aktif yang tadi 250.000 rupiah ini akan menjadi saldo beku. Jadi nilai ini akan bertambah nantinya jika saya menggunakan saldo aktif rupiah saya untuk membeli sebuah koin atau mata uang kripto. Karena order pembelian Bitcoin tersebut belum tereksekusi, maka nilai pembelian yang tadi akan masuk ke dalam saldo beku. Jadi kesimpulannya, saldo beku adalah saldo aktif yang sudah kita pergunakan untuk membeli ataupun menjual di harga tertentu namun belum tereksekusi. Tereksekusi di sini maksudnya belum kita dapatkan dengan nilai yang kita inginkan. Misalkan di sini saya membeli mata uang Bitcoin sebesar 250.000 pada saat Bitcoin tersebut menyentuh harga 100.000 gitu misalnya. Jadi karena Bitcoin saat ini masih menyentuh harga 500.000, belum mencapai angka 100.000 yang saya inginkan, maka pembelian tersebut belum tereksekusi. Karena belum tereksekusi, maka dari itu akan dimasukkan ke dalam saldo beku. Nah, jika sudah tereksekusi atau terbeli maupun terjual, maka akan otomatis masuk ke dalam saldo aktif lagi. Nah, selanjutnya untuk estimasi nilai rupiah ini hanya untuk kalian mengetahui dari berapa estimasi nilai rupiah dari token yang kalian beli. Misalkan di sini saya sudah membeli mata uang Doge sebesar 541,43 Doge. Ini estimasi nilai rupiahnya adalah 562,004 rupiah. Jadi hanya seperti itu penjelasan antara saldo aktif, saldo beku dan estimasi nilai rupiah. Nah, di sini saya akan contohkan. Di sini saya mencoba untuk menjual Doge yang saya miliki sebesar 541,43. Ini jika order jual ini saya cancel, maka Doge saya ini akan masuk ke dalam saldo aktif. Dia akan berpindah dari kolom saldo beku pindah ke saldo aktif. Oke, saya balik dulu ke aplikasi Indodax. Kita masuk ke halaman market. Selanjutnya masuk ke halaman open order. Nah, di sini di halaman open order saya terlihat saya sedang menjual Dogecoin saya dengan nilai yang tadi 541,43 di harga 1.110. Nah, bisa lihat di sini harga Doge saat ini 1.034, sedangkan saya menjual Doge saya di angka 1.110, maka tentu saja order jual saya ini masih berada dalam saldo beku karena belum tereksekusi. Jika harga Doge saat ini naik dan menyentuh harga yang saya inginkan, maka order penjualan Doge saya ini akan tereksekusi dan akan masuk ke dalam saldo aktif rupiah. Oke, di sini saya akan mencontohkan saja. Saya akan coba cancel dulu dari penjualan Doge saya ini. Nah, di sini order penjualan saya sudah di-cancel. Nah, saya akan balik lagi ke halaman browser dari Indodax sehingga kalian memahami antara saldo beku dan juga saldo aktif. Nah, di sini kenapa masih berada di dalam saldo beku padahal tadi order jualnya sudah saya cancel karena halaman Indodax-nya belum saya refresh ya. Oke, sekarang saya akan refresh dulu halaman dari Indodax di dalam browser. Oke, di sini saya urutkan lagi berdasarkan estimasi nilai rupiah. Nah, jika sudah, penjualan Doge saya yang tadi sudah saya cancel dan saldo bekunya menjadi 0. Lalu nilai Doge yang saya miliki masuk ke dalam saldo aktif. Namun jika nilai Doge yang saya miliki ini berhasil tereksekusi atau berhasil terjual, maka akan masuk ke dalam saldo aktif rupiah. Oke, sampai di sini tentunya kalian sudah paham ya mengenai perbedaan antara saldo aktif dan juga saldo beku. Semoga tidak ada pertanyaan lagi apa itu saldo beku dan kenapa saldo saya beku. Jika di antara kalian ada yang belum paham, silakan diputar ulang video ini dari awal ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk penjelasan mengenai bagaimana cara untuk memilih koin yang layak untuk kita tradingkan. Nah, kita balik dulu ke halaman Indodax dari aplikasi Indodax.
Oke, sekian banyak koin yang kita temui di dalam aplikasi Indodax. Lalu bagaimana cara kita dalam memilih koin-koin yang bagus atau yang layak untuk kita tradingkan? Jangan sampai karena kalian salah dalam memilih koin yang awalnya mengharapkan keuntungan namun malah menemui kerugian. Yang pertama, dalam memilih koin, kita cek dulu tingkat kapitalisasi pasar dari koin tersebut. Semakin tinggi kapitalisasi pasarnya atau istilah kerennya market cap, semakin baik koin tersebut untuk kita tradingkan. Rumus dalam mencari kapitalisasi pasar adalah jumlah koin yang beredar di pasar dikalikan harga koin saat ini. Dengan kata lain, ketika market cap tinggi atau kapitalisasi pasar tinggi, artinya di dalam koin tersebut banyak transaksi yang terjadi, baik jual maupun beli. Sehingga di dalam market tersebut, kalian tidak perlu menunggu lama dalam membeli maupun menjual aset kalian. Atau bisa katakan market tersebut memiliki likuiditas yang tinggi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui koin-koin apa saja yang memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi atau market cap yang tinggi? Namun sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang mengacu pada seberapa besar nilai dari market cap yang dikatakan tinggi, yaitu koin yang memiliki market cap di atas 20 triliun. Maka koin tersebut bisa dikatakan memiliki kapitalisasi yang tinggi. Nah, untuk mudahnya, kita dapat mengecek tingkat kapitalisasi pasar di dalam sebuah situs yang bernama coinmarketcap.com dan CoinGecko. Saya sendiri lebih suka menggunakan CoinGecko ya. Oke, kita cek dulu ke halaman CoinGecko. Nah, ini merupakan halaman dari CoinGecko. Di sini kita bisa urutkan berdasarkan market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya. Pada peringkat 1 itu ditempati oleh Bitcoin, yang kedua Ethereum, yang ketiga Tether, yang keempat Cardano, yang kelima Polkadot, dan seterusnya. Jadi di sini biasanya saya memilih koin-koin yang memiliki market cap lebih dari 20 triliun. Nah, koin yang memiliki nilai market cap lebih dari 20 triliun seperti yang ini, 22 triliun, yaitu pada koin UMA yang menempati urutan ke-47. Nah, koin-koin yang dari urutan ke-47 ke atas ini yang mungkin layak untuk kita tradingkan ya. Jadi di sini masih mungkin ya, belum pasti. Dari ke-47 koin tersebut yang memiliki market cap tinggi, kita harus menyaringnya lagi dan memilih yang mana yang terbaik dari ke-47 koin tersebut. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Tadi yang pertama yang kita tentukan dalam memilih koin adalah kapitalisasi pasar atau market cap. Semakin tinggi market cap-nya, maka semakin baik koin tersebut untuk kita tradingkan. Lalu yang kedua, jumlah digit dari koin tersebut minimal 4 digit. Nah, untuk kalian yang memiliki modal di bawah 10 juta, saya sarankan untuk memilih mata uang atau koin-koin yang memiliki jumlah digit 4-6 digit atau dengan nilai ribuan sampai ratus ribuan. Kenapa demikian? Sebagai contoh, jika kalian membeli mata uang Bitcoin, saat ini harga Bitcoin sudah sangat tinggi, yaitu mencapai 600 juta lebih. Nah, jika kalian memiliki modal kecil dan kalian mencoba untuk membeli Bitcoin, di mana jumlah digit dari mata uang Bitcoin itu sudah mencapai 9 digit. Sebagai contoh, jika kalian membeli mata uang Bitcoin dan mengharapkan profit sebesar 1% saja, di sini kalian membutuhkan selisih yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 6,4 juta rupiah untuk mencapai 1% saja. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu yang agak lama untuk menyentuh 1% saja. Jadi selisih dari 6.400.000 sekian tersebut untuk mendapatkan profit sebesar 1% saja dari mata uang Bitcoin, itu ringnya cukup tinggi ya. Berbeda halnya jika kalian membeli mata uang ADA atau Cardano, di sini dengan harga Rp13.000. Jika kalian menginginkan profit sebesar 1%, di sini kalian hanya membutuhkan selisih sekitar 130 perak saja. Maka tentunya mencapai angka Rp130 itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Beda halnya dengan mata uang Bitcoin tadi, kita membutuhkan selisih Rp6.400.000 untuk mencapai 1% saja. Apalagi untuk kalian yang menginginkan keuntungan lebih dari 1%, misalkan 4%, coba saja silakan kalian hitung sendiri berapa selisih yang kalian butuhkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 4% dari mata uang Bitcoin. Namun di sini bukan berarti saya mengatakan bahwa mata uang Bitcoin tidak bagus untuk kita tradingkan. Secara mata uang Bitcoin adalah mata uang yang paling terkenal dan juga memiliki market cap atau kapitalisasi pasar yang paling tinggi. Di sini kembali lagi ke teknis kalian dalam melakukan trading. Ada yang melakukan trading dalam jangka pendek, ada juga yang jangka menengah, dan juga ada yang jangka panjang.
Untuk mata uang Bitcoin ini saya rasa sangat cocok untuk kita simpan dalam jangka panjang ya. Misalkan hari ini kalian beli, tahun depan atau 2 tahun lagi kalian jual. Untuk yang mengharapkan profit atau keuntungan harian maupun mingguan, saya rasa Bitcoin bukan pilihan yang tepat untuk kalian. Namun sebaliknya saya juga tidak menyarankan untuk kalian membeli mata uang atau koin yang digitnya kurang dari 4 digit. Sebagai contoh mata uang BTT atau BitTorrent ini, dimana harganya saat ini adalah Rp17. Ini hanya 2 digit saja. Memang benar yang dikatakan bahwa semakin murah koin yang kita beli, maka semakin tinggi keuntungan atau profit yang kita dapatkan. Namun di sini semakin murah harga koin atau digit koin kurang dari 4 digit, maka koin ini atau koin yang kalian beli akan berpotensi nyangkut yang lumayan lama, baik pada order beli maupun pada order jual. Karena biasanya koin-koin yang terdiri dari 1-3 digit lebih banyak terdapat sell wall dan buy wall atau tembok jual beli. Tembok jual beli di sini maksudnya order jual beli yang di-highlight, yang artinya pembelian dalam jumlah besar. Jika dalam sebuah market berisi terlalu banyak buy wall dan sell wall, pastinya market tersebut akan berpotensi nyangkut. Sehingga jika kalian mencoba untuk membeli koin tersebut, ada kemungkinan akan lama terbeli, atau jika sudah berhasil terbeli, kalian akan lama menjualnya atau susah menjualnya di harga yang kalian inginkan. Karena ketika seseorang membeli dalam jumlah besar, itu bertujuan untuk menahan harga agar tidak turun terlalu dalam. Begitu juga sebaliknya, orang melakukan sell wall atau penjualan dalam jumlah besar bertujuan agar menahan harga agar tidak naik terlalu tinggi. Jadi ketika kalian menemukan koin dengan jumlah sell wall dan buy wall-nya yang banyak, maka kalian wajib menghindari koin tersebut. Karena tentu saja berpotensi transaksi tersebut akan nyangkut. Nah, di dalam Indodax, sell wall dan buy wall ini ditandai dengan order buy atau sell yang di-highlight. Sebagai contoh di mata uang BitTorrent Market ini atau BTT IDR, kita cek di tabel market jual dan market belinya ya. Nah, bisa dilihat di sini hampir semuanya di tabel market jual dan market beli di highlight berwarna kuning ya. Jadi jika kalian melihat di tabel market jual dan belinya terlalu banyak angka yang di highlight seperti ini, maka pastikan jangan memilih koin ini. Saya lihat hampir semua di sini berwarna kuning ya. Nah, hanya satu yang tidak. Nah, jika kita lihat di dalam market jual dan market belinya di mata uang BTT, terlihat ada seseorang yang ingin menjual BTT-nya di harga 17 sejumlah 4,1 miliar. Dan transaksi ini belum tereksekusi. Walaupun harga saat ini sudah menyentuh harga 17, namun transaksi ini belum terjual. Karena apa? Karena di sini membutuhkan order pembelian paling tidak melebihi 4,5 miliar untuk meningkatkan harga dari koin ini. Jadi tentu saja orang yang ingin menjual BTT-nya di harga 17 dengan jumlah 4,1 miliar akan tertunda dan tidak tereksekusi alias nyangkut. Nah, ini merupakan cara nomor 3 dalam memilih koin yang bagus untuk kita tradingkan, yaitu hindari untuk membeli koin yang terlalu banyak sell wall dan buy wall-nya seperti yang ditandai dengan highlight berwarna kuning seperti ini. Nah, untuk tampilan highlight market jual dan market belinya, kalian hanya bisa melihat dari halaman Indodax yang kalian akses dari browser. Sayangnya di dalam aplikasi Indodax, market yang di highlight ini tidak terlihat ya. Padahal sebelum diupdate, dulu kita dapat melihatnya dengan highlight berwarna kuning seperti ini juga. Namun sekarang ini saya tidak dapat melihatnya lagi, jadi saya bisa melihatnya hanya dari browser saja. Lalu yang keempat atau yang terakhir, bagaimana cara untuk memilih koin yang layak untuk ditradingkan di Indodax? Yaitu kita pilih koin yang memiliki tren pasar yang jelas. Bagaimana cara melihat tren pasar yang jelas? Kita harus membukanya satu-satu dan melihatnya secara kasat mata dari chart patternnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam chart pattern dari sebuah koin, sebaiknya kalian pilih dulu atau kalian favoritkan dulu beberapa koin sesuai dengan indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu yang pertama, memiliki market cap yang tinggi. Yang kedua, memiliki jumlah digit minimal 4-6 digit. Yang ketiga, pilih koin yang tidak banyak memiliki sell wall dan buy wall. Nah, setelah kalian memfavoritkan koin-koin tersebut, barulah kalian cek chart pattern dari koin-koin yang kalian pilih tadi. Oke, untuk melanjutkan saya balik dulu ke halaman aplikasi Indodax. Nah, di dalam halaman market, kalian masuk ke tab IDR.
Lalu kalian pilih beberapa koin sesuai dengan arahan yang tadi saya sampaikan dari poin 1 sampai poin 3. Kebetulan di sini saya sudah memfavoritkan. Di sini saya memiliki 3 koin andalan, yaitu koin Chainlink, Polkadot, dan Sintetik. Ketiga koin ini memiliki tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi, yaitu di atas 20 triliun. Nah, di sini saya akan contohkan sebuah koin yang layak untuk kita tradingkan dengan melihat chart patternnya. Apakah koin tersebut memiliki tren pasar yang jelas? Oke, di sini saya akan ambil satu untuk mata uang Polkadot ya. Nah, di sini akan ditampilkan chart patternnya. Jadi kita perlu melihatnya secara full dulu atau lebih advance-nya. Kita tinggal tekan saja tulisan full ini. Nah, ini merupakan tampilan dari chart pattern untuk mata uang atau koin Polkadot ya. Di sini saya ubah dulu time frame-nya ke 4 jam. Nah, bisa kita lihat secara kasat mata sudah terlihat memiliki tren pasar yang jelas. Jadi sebuah koin yang layak untuk kita tradingkan itu harus memiliki tren pasar yang jelas dulu. Seperti halnya koin dari .idr ini memiliki bentuk chart pattern yang jelas dan juga arah pergerakan dari candlestick yang jelas, baik uptrend maupun downtrendnya. Kita gambarkan di sini sudah jelas menunjukkan uptrend, dan sini ada sedikit downtrend, lalu uptrend lagi. Maka dengan jelasnya tren pasar dari sebuah koin, tentu saja koin tersebut layak untuk kita tradingkan. Berbeda halnya dengan koin Aurora atau AOA. Di sini bentuk chart patternnya tidak beraturan. Kita tidak dapat melihat secara kasat mata downtrend dan uptrendnya. Tentu saja di sini juga kita akan kesulitan untuk menentukan garis support maupun resistennya. Namun di dalam mata uang Polkadot, di sini dengan mudah kita dapat membuat garis support dan juga garis resistennya. Jadi untuk poin yang keempat, kalian harus cek dulu dari chart patternnya, apakah koin tersebut memiliki bentuk chart pattern dan tren yang jelas jika dilihat secara kasat mata di trading view-nya. Jika sudah memiliki tren yang jelas, maka koin tersebut layak untuk kita tradingkan. Oke, setelah mengetahui bagaimana cara memilih koin yang layak untuk kita tradingkan, selanjutnya saya akan menginformasikan mengenai teknisnya bagaimana cara bermain di dalam Indodax ini, dimulai dari bagaimana cara mengisi saldo di Indodax atau deposit di Indodax, dilanjutkan dengan bagaimana cara membeli dan menjual dari sebuah mata uang atau sebuah koin, sehingga dari penjualan yang kita lakukan kita memperoleh selisih atau memperoleh keuntungan dari trading yang kita lakukan. Nah, untuk video teknis dari bagaimana cara melakukan trading di Indodax agar profit ataupun cara trading di Indodax modal kecil, saya akan lanjutkan lagi di video berikutnya pada part 3 agar video ini tidak terlalu panjang ya. Jadi di dalam video berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara saya melakukan trading atau melakukan pembelian dan penjualan dari sebuah mata uang atau koin yang sudah kita pilih tadi, tentunya dengan menggunakan modal kecil. Jadi harapan saya dalam video part kedua ini, kalian dapat mengetahui bagaimana cara memilih koin yang layak untuk kita tradingkan di dalam aplikasi Indodax, sehingga kalian dapat terhindar dari kerugian dan mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Baik, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Baik, saya Indra dari Uang Gratis Online undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.